Setiap kita pasti pernah merasakan sakit dalam hidup ini, baik fisik maupun mental. Namun, ada satu pertanyaan yang sering kita hindari. Apakah kita benar-benar ingin sembuh atau hanya ingin menghentikan rasa sakit sementara? Dalam dunia yang semakin cepat, kita terjebak dalam keinginan sesaat untuk merasa lega daripada berjuang untuk penyembuhan sejati. Ketika kamu terpaku pada rasa sakit, kamu tidak bisa melihat harapan yang lebih besar di depan mata. Hidup tidak akan memberikan kamu jawaban. Kuncinya ada di dalam diri sendiri dan pilihan yang kamu buat. Jika kamu merasa sakit, apakah kamu secukupnya berani menatap diri sendiri dan mengubah apa yang perlu diubah? Mari hadapi kenyataan. Sembuh bukan sekadar berhenti merasa sakit, tetapi berjuang untuk menjadi lebih baik. Apa kamu siap? Jika tidak, mungkin saatnya untuk jujur pada diri sendiri. Kita seringkali menjadikan kenyamanan sebagai tujuan utama, padahal kenyamanan justru bisa jadi penjara bagi jiwa. Saat kamu merasa lelah dan putus asa, ada kecenderungan untuk mencari jalan pintas, seperti menenggelamkan diri dalam kesibukan atau aktivitas yang tidak berarti. Namun, apakah kesibukan itu membuatmu merasa lebih baik? Atau justru menambah beban yang sudah ada? Kesedihan, kegagalan, dan penyesalan perlu dihadapi, bukan dihindari. Memang benar, ada saat-saat ketika kamu merasa ingin menyerah. Ketika keinginan untuk sembuh terasa menipis dan kamu malah terjebak dalam rutinitas harian yang monoton. Dalam perjalanan ini, rasanya seperti berlari tanpa arah, dan hanya menanti saat tiba di tempat yang diimpikan. Namun, mungkin impian itu justru terlihat samar karena kamu menutup mata terhadap kenyataan. Ada kalanya kita melihat teman, saudara, atau bahkan orang asing berjuang melawan pergulatan internal. Mereka tersenyum meskipun hatinya hancur. Namun, kebanyakan dari kita memilih untuk tidak bertanya, tidak ingin tahu, atau bahkan mengabaikan sinyal-sinyal krisis di sekeliling kita. Bukankah kita semua ingin berbagi beban? Tapi kenyataannya, banyak yang lebih memilih menyimpan luka sendiri, berpura-pura serius saja, dan semakin terjerumus ke dalam kepalsuan. Ketika kamu merasa terdesak, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah pelarian. Mengapa kita merasa harus kuat, padahal sebenarnya kita juga butuh dukungan? Di saat-saat tersulit, justru kerentanan itu yang seharusnya dikejar. Kita perlu mengingatkan diri kita, setiap orang punya cerita yang tak terungkap. Dan kisah itu kadang lebih menyakitkan daripada yang kita kira. Ketika berusaha sembuh dari luka, kita sering terjebak dalam pertanyaan yang salah. Kita bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan diriku? Alih-alih, kita seharusnya bertanya, apa yang bisa aku ubah untuk menjadi lebih baik? Perubahan tidak akan datang hanya dengan menginginkannya. Ada usaha yang perlu dilakoni, perjalanan yang tidak ringan, dan keteguhan hati yang harus dibangun. Kamu yang merasa terjebak dalam kesakitan ini, ingatlah bahwa pengejaran ke arah penyembuhan membutuhkan keberanian. Terkadang, kamu akan merasa seperti kamu tidak akan pernah mendapatkan kembali keberanian itu. Tapi, sejatinya, itu ada dalam diri kamu, hanya menunggu untuk diperjuangkan. Jika kamu terus menyembunyikan rasa sakitmu, hanya sakit yang akan tersisa. Dan itu adalah pilihan yang seharusnya tidak pernah kamu ambil. Saat kita terjebak dalam keputusasaan, penting untuk memahami bahwa perubahan dimulai dari dalam diri. Ketika kamu berusaha untuk sembuh, terimalah bahwa ada langkah-langkah yang perlu diambil, sebuah perjalanan yang harus dilalui. Jangan biarkan rasa sakitmu menjadi penghalang untuk menemukan kembali dirimu yang sesungguhnya. Seorang mahasiswa bernama Andi selalu mengerjakan tugasnya di menit-menit terakhir.
Setiap kali deadline mendekat, dia merasakan tekanan luar biasa. Namun, dia lebih memilih untuk menunda dan menikmati waktu bermain game. Hal ini bukan hanya mengakibatkan hasil tugasnya yang kurang memuaskan, tetapi juga mengundang rasa sakit yang mendalam. Andi menyesali keputusannya saat melihat sahabatnya yang lebih disiplin meraih prestasi yang lebih baik. Dia tahu, jika saja dia lebih menghargai waktu, keadaannya bisa jauh berbeda. Andi bukan satu-satunya. Banyak di luar sana yang mengalami hal serupa, terjebak dalam kebiasaan buruk yang justru mengangkat rasa sakit lebih dalam. Ibu rumah tangga bernama Siti sudah terlalu lelah menjalani rutinitas harian. Siti mengurus anak, rumah, dan suami. Namun ketika dia meminta bantuan, suaminya hanya menjawab dengan tawa. Siti merasa diabaikan dan tidak dihargai. Suatu ketika, saat anaknya minta perhatian, dia hanya bisa meneteskan air mata. Keberanian untuk meminta bantuan jarang ada, dan lebih sering, Siti memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dengan kelelahan mendalam yang membungkusnya setiap hari, dia merasa tidak berdaya dan terjebak dalam kehampaan yang tak berujung. Namun, satu sore yang mendung, seseorang menghampirinya, menanyakan keadaannya, dan memberikan perhatian hangat. Menyadari bahwa ada orang lain yang peduli, Siti mulai membuka sedikit demi sedikit hati dan pikirannya. Dari cerita seorang dokter bernama Rina, dia menghabiskan waktu berjam-jam melawan pandemi, terjaga hingga larut malam. Terlalu fokus pada pekerjaan dan melupakan kesehatannya sendiri, Rina merasakan nyeri di tubuh. Tetapi setiap kali dia ingin berhenti, ada suara dalam dirinya yang mengingatkan bahwa banyak yang bergantung padanya untuk sembuh. Dia berjuang dengan rasa kesepian di antara kerumunan, merasa terkurung dalam tanggung jawab yang tidak ada habisnya. Satu pagi, ketika dia melihat bayangan dirinya di cermin, dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Itu adalah titik balik bagi Rina. Dia mulai mempertanyakan tekadnya untuk terus maju, meski dalam keputusasaan yang menyelubungi, dan menyadari bahwa kebaikan juga harus dirasakan olehnya. Ada pula cerita tentang Budi, seorang pekerja kantoran yang terjebak dalam rutinitas membosankan. Setiap hari pulang larut malam, merasa keletihan ekstrim, meski di dalam hati, dia ingin mencoba hal baru dan lebih berani. Kawan-kawannya selalu memberi nasihat, tetapi Budi cenderung mengabaikan peluang untuk berani keluar dari zona nyaman. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tetapi juga mental, kehilangan semangat untuk bermimpi dan terus berjuang melawan rasa kosong yang menghantuinya. Namun, ketika ia menghadiri sebuah seminar motivasi, sesuatu dalam jiwanya tergerak. Daya juangnya yang terpendam mulai kembali bangkit, memberi harapan baru untuk diri dan hidupnya yang lebih cerah. Kemudian, ada cerita tentang Lili yang selalu terpuruk akibat kegagalan dalam hubungan. Setelah beberapa kali putus cinta, dia mengutuk diri sendiri, merasa tidak layak untuk dicintai. Dengan setiap pelukan dan perpisahan, luka baru selalu membekas. Di balik senyum manisnya terdapat kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Dalam kebisingan kehidupannya, Lili berjuang untuk menemukan kembali siapa dirinya, berusaha agar bisa mencintai kembali tanpa rasa takut. Dalam kesehariannya, dia mulai menulis jurnal tentang perasaannya, menemukan bahwa mengekspresikan diri memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita semua berjuang dengan cara tersendiri. Dari pengalaman sehari-hari seperti Andi hingga Rina, Siti, Budi, dan Lili, kita terjebak dalam rutinitas yang sama, berusaha bertahan tanpa berani menghentikan kebiasaan yang menyakitkan. Dalam segala kesakitan dan kesedihan kita, penting untuk menyadari bahwa kamu tidak sendirian dan bahwa ada jalan menuju kebangkitan yang sejati dalam diri kita masing-masing.
Satu hari, Andi memutuskan untuk tidak menyerah pada rasa sakitnya dan mencoba untuk berbenah. Dia menjadwalkan waktu khusus untuk belajar, bukan hanya saat deadline mendekat. Meskipun sulit, ada perasaan baru yang muncul, harapan. Dia mulai menghargai usaha kecil serta hasil yang didapat, dan akhirnya menemukan ketenangan di tengah tekanan. Hal ini membuatnya menyadari bahwa setiap proses ada takarannya sendiri, dan itu adalah langkah awal yang penuh tantangan, tetapi angin segar bagi mentalnya. Andi tidak lagi menjadi tawanan tugas-tugasnya, tetapi mulai mengendalikan apa yang dia kerjakan. Siti, setelah mendapatkan motivasi dari seorang teman bahwa permintaan bantuan bukan tanda kelemahan, mulai berani berbagi perasaannya dengan suaminya. Hari-hari berat pun terasa lebih ringan, dan muncul rasa saling pengertian antara mereka. Di tengah kesedihan, ada langkah-langkah kecil menuju pengertian yang menghapus rasa sakitnya. Ketika ia berhenti menyimpan beban sendiri, kebahagiaan dalam berbagi beban menghangatkan hati mereka. Langkah ini menjadi fondasi baru yang menguatkan hubungan mereka sebagai pasangan yang saling mendukung dan memahami. Rina, sebagai seorang dokter, akhirnya meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dia menyadari bahwa merawat orang lain tidak berarti mengabaikan diri sendiri. Dia berhenti sejenak untuk memperbaiki pola hidupnya, memahami pentingnya perawatan diri. Satu keputusan kecil untuk memasukkan kebiasaan baik dalam hidupnya menunjukkan perubahan besar. Penyesalan di masa lalu tidak akan mengubahnya, tetapi pilihan untuk lebih baik ke depan ada di tangannya. Ketika dia berani bertanya pada diri sendiri tentang kesejahteraannya, segalanya mulai berbalik, memberikan kebugaran mental yang sangat dibutuhkan. Sebagai langkah lanjutan, Budi memutuskan untuk mengubah rutinitasnya dengan tindakan kecil. Dia mulai bangun lebih pagi dan berlari di pagi hari. Meskipun lelah, dengan setiap langkah, dia merasakan energi baru dan produktivitas meningkat. Dari langkah kecil itu, rasa percaya dirinya tumbuh. Tak lagi terjebak dalam kesedihan, Budi mulai merangkul mimpi yang selama ini dia lupakan. Langkah-langkah ini memberi warna baru dalam hidupnya, dan secercah harapan yang tadinya terlihat samar kini keluar dari kegelapan, menjadi lebih jelas serta terasa lebih dekat. Melalui masing-masing perjuangan mereka, langkah-langkah kecil memberikan kekuatan untuk terus maju, dan itu menjadi awal dari transformasi yang lebih berarti serta layak diperjuangkan. Setiap perjalanan butuh keberanian dan komitmen yang kuat. Jangan lari dari rasa sakit, tetapi hadapi dengan teguh. Rasa sakit itu adalah bagian dari proses, bukan akhir dari perjalanan. Jika kamu berani melangkah, maka kamu berhak mendapatkan kebangkitan yang lebih berarti. Kamu mampu mengambil keputusan yang mengubah hidupmu dengan melawan rasa takut yang mendera dan genangan keraguan dalam diri. Ini bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tetapi seberapa kuat hati dan tekadmu untuk sampai di sana. Saat kamu merangkul keinginan untuk berbenah, kamu sudah setengah jalan menuju penyembuhan. Setiap langkah, meski terasa kecil, adalah langkah berharga menuju hidup yang lebih baik. Jangan biarkan luka masa lalu merenggut masa depan yang cerah. Hiduplah dengan penuh semangat dan keinginan untuk berubah. Ingat, hanya kamu yang bisa menghentikan siklus rasa sakit ini dengan membuka diri dan menghadapi tantangan yang ada. Bersiaplah untuk berjuang demi dirimu sendiri, karena itu adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Buatlah keputusan hari ini untuk berani mengubah keadaan dan berkomitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika kamu berani menghadapi setiap tantangan, disitulah letak kekuatanmu. Semua luka bisa menjadi pelajaran berharga dan mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Tak ada yang tidak mungkin ketika kamu menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan.
Setiap langkah yang kamu ambil menuju masa depan adalah bagian dari proses yang penting dan berharga. Jadi, jangan ragu untuk melakukan perubahan. Keberanian dan determinasi ada dalam dirimu. Dan ini saatnya untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa bangkit dengan lebih kuat dari sebelumnya.